Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang batasan dari kemahakuasaan? Pertanyaan ini membawa kita ke dalam salah satu paradoks paling terkenal dalam filsafat dan teologi, yaitu omnipotence paradox, atau paradoks kemahakuasaan. Paradoks ini mengeksplorasi batasan dari konsep kemahakuasaan, menantang kita dengan pertanyaan-pertanyaan seperti, bisakah Tuhan menciptakan batu yang begitu berat sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Atau lebih jauh lagi, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Pertanyaan ini tidak hanya menggoda imajinasi kita, tetapi juga menggali hakikat dan esensi dari kemahakuasaan dan sifat dasar dari Tuhan itu sendiri. Bisakah entitas yang maha kuasa, maha tahu, dan maha sempurna menciptakan entitas lain yang sama sempurnanya? Jika ya, apakah itu berarti Tuhan pertama tidak lagi unik dan tak tertandingi? Jika tidak, bukankah itu berarti ada batasan pada kemahakuasaannya? Dalam menjelajahi paradoks ini, kita tidak hanya menguji batasan dari konsep ketuhanan, tetapi juga menantang pemahaman kita tentang logika, eksistensi, dan keunikan dari Sang Pencipta. Mari kita telusuri lebih dalam, untuk memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik pertanyaan yang tampaknya sederhana ini. Pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain? Adalah pertanyaan yang telah diperdebatkan oleh para filsuf dan teolog selama berabad-abad. Untuk menjawabnya, kita harus melihat dari berbagai perspektif termasuk teologi, filsafat, dan logika. Dari sudut pandang agama monoteistik utama seperti Islam, Kristen, dan Yudaisme, Tuhan didefinisikan sebagai entitas yang Maha Esa, Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Sempurna. Dalam teologi Islam, konsep ketuhanan yang utama adalah tauhid, yang menekankan keesaan Tuhan. Tuhan dalam Islam dianggap tidak dapat dibandingkan atau disamakan dengan apapun. Menurut pandangan ini, pertanyaan apakah Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang lain, sebenarnya bertentangan dengan definisi dasar Tuhan itu sendiri. Tuhan, dalam pengertian ini, adalah entitas yang unik, tidak terbatas, dan tidak bisa dibagi atau diduplikasi. Jika ada Tuhan lain yang diciptakan, maka Dia tidak bisa sama dengan Tuhan yang asli, karena Dia adalah ciptaan, bukan pencipta yang tidak terbatas dan abadi. Dengan kata lain, Tuhan yang Maha Esa tidak dapat menciptakan sesuatu yang setara dengan dirinya sendiri, karena ciptaan selalu memiliki sifat yang lebih rendah daripada penciptanya. Dari sudut pandang filosofis dan logis, pertanyaan ini juga mengandung kontradiksi internal. Jika kita mendefinisikan Tuhan sebagai entitas yang maha kuasa dan maha sempurna, maka keberadaan dua Tuhan yang sama-sama maha kuasa dan maha sempurna adalah mustahil. Dua entitas yang sama-sama maha kuasa akan saling bertentangan karena kekuasaan mereka akan saling membatasi. Konsep keesaan Tuhan adalah salah satu atribut yang penting dari keberadaan Tuhan. Tuhan adalah entitas yang tak terbagi dan unik. Oleh karena itu, gagasan tentang penciptaan Tuhan lain oleh Tuhan pertama melanggar prinsip keesaan Tuhan. Pertanyaan, bisakah Tuhan menciptakan Tuhan yang lain, membawa kita pada kesimpulan bahwa hal ini tidak mungkin terjadi tanpa melanggar definisi dan sifat dasar dari konsep ketuhanan itu sendiri. Tuhan, sebagaimana didefinisikan dalam tradisi monoteistik, adalah satu-satunya entitas yang tidak diciptakan, abadi, dan maha sempurna. Oleh karena itu, menciptakan Tuhan lain yang setara dengan dirinya sendiri, adalah suatu kontradiksi secara logis dan teologis. Ketidakmampuan Tuhan untuk menciptakan Tuhan lain bukanlah tanda kelemahan atau batasan dalam kemahakuasaannya, tetapi justru menegaskan sifat esensial dari kemahakuasaan itu sendiri.
Kemahakuasaan Tuhan seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk melakukan segala sesuatu yang mungkin dilakukan, tetapi ini harus dipahami dalam kerangka logika. Tuhan tidak dapat melakukan hal yang secara logis kontradiktif, seperti menciptakan lingkaran yang berbentuk segitiga, atau membuat angka 2 ditambah 2 menjadi 5. Ini bukan karena kekuasaan Tuhan terbatas, melainkan karena tindakan tersebut tidak masuk akal secara logis. Dengan analogi yang sama, menciptakan Tuhan lain yang sama sempurna dan kuasanya dengan Tuhan asli, adalah sebuah kontradiksi logis. Paradoks ini dapat dipahami lebih lanjut dengan pertanyaan lain, bisakah Tuhan menjadi lemah? Pertanyaan ini juga menantang konsep kemahakuasaan. Jika Tuhan tidak bisa menjadi lemah, apakah itu berarti kemahakuasaannya terbatas? Jawabannya adalah tidak. Ketidakmampuan Tuhan untuk menjadi lemah sebenarnya adalah bukti kekuatan dan kemahakuasaannya. Kemahakuasaan Tuhan mencakup kekuasaan yang tak terbatas dan sempurna. Kelemahan, ketidakmampuan, atau ketidaksempurnaan, bertentangan dengan sifat dasar Tuhan yang sempurna dan maha kuasa. Oleh karena itu, ketidakmampuan untuk menjadi lemah adalah konsisten dengan kemahakuasaannya, dan bukan tanda kelemahan. Justru, ketidakmampuan untuk menjadi lemah adalah manifestasi dari kekuatannya yang sempurna dan mutlak. Pemahaman ini pun menjawab pertanyaan paradoks terkenal, bisakah Tuhan menciptakan batu yang begitu besar sehingga Dia sendiri tidak bisa mengangkatnya? Pertanyaan ini bertujuan untuk menguji batasan dari konsep kemahakuasaan, dengan menciptakan skenario yang secara logis bertentangan. Jawaban atas pertanyaan ini sebenarnya serupa dengan pembahasan tentang kemampuan Tuhan untuk menciptakan Tuhan yang lain. Jawabannya adalah tidak, dan ketidakmampuan ini justru menguatkan kebesaran Tuhan sebagai yang terbesar. Pertanyaan ini mengandung kontradiksi internal. Jika Tuhan dapat menciptakan batu yang tidak bisa Dia angkat, maka ada sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan, yaitu mengangkat batu itu, yang berarti Dia tidak maha kuasa. Sebaliknya, jika Tuhan tidak bisa menciptakan batu yang tidak bisa Dia angkat, berarti ada sesuatu yang tidak bisa Dia lakukan, yaitu menciptakan batu tersebut, yang juga berarti Dia tidak maha kuasa. Namun, ini adalah pemahaman yang salah tentang kemahakuasaan. Kemahakuasaan berarti Tuhan memiliki kemampuan untuk melakukan semua hal yang mungkin dilakukan, tetapi ini harus dipahami dalam konteks logika. Tuhan tidak dapat melakukan hal-hal yang secara logis kontradiktif. Misalnya, menciptakan lingkaran yang berbentuk segitiga, adalah kontradiksi logis dan bukan tindakan yang bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk Tuhan. Ketidakmampuan Tuhan untuk menciptakan batu yang tidak bisa Dia angkat, bukanlah tanda kelemahan, melainkan penguatan dari kebesaran dan kemahakuasaannya. Ini karena tindakan tersebut adalah sebuah kontradiksi yang menyalahi sifat Tuhan sebagai yang terbesar dan sempurna. Kemahakuasaan tidak mencakup kemampuan untuk melakukan hal-hal yang secara logis tidak konsisten dengan sifat dasar Tuhan. Dengan kata lain, ketidakmampuan ini menegaskan bahwa kemahakuasaan Tuhan adalah konsisten dengan logika dan esensi dari keberadaannya yang sempurna. Ketidakmampuan Tuhan untuk menciptakan Tuhan yang lain, atau untuk menciptakan batu yang tidak bisa Dia angkat, menunjukkan bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak berarti kemampuan untuk melakukan hal-hal yang absurd atau tidak masuk akal. Ketidakmampuan Tuhan untuk menjadi lemah tidak mengurangi kemahakuasaannya, melainkan menegaskan kekuasaan yang konsisten dengan logika dan sifat esensial Tuhan. Omnipotence Paradox mengajarkan kita bahwa kemahakuasaan Tuhan bukanlah kemampuan untuk melakukan hal-hal yang secara logis kontradiktif,
tetapi kekuasaan yang sempurna dan tak terbatas dalam kerangka logika dan esensi ketuhanan. Dengan demikian, ketidakmampuan ini adalah bagian dari kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan yang tak terhingga, bukan tanda kelemahan atau batasan.